Saya tidak mau menyebut kalau bukan agregat. Itu sebabnya sebenarnya saudara, halaman berikut. Karena pengertian ini pada tanggal 20 Maret kami bersepakat dengan Menteri Keuangan untuk tidak ribut-ribut. Karena kesepakatannya begini. Kementerian Keuangan akan melanjutkan untuk menyelesaikan semua LHA. Waktu itu sudah oke. Yang diduga TPPU dari PPATK, baik menyangkut pegawai Kementerian Keuangan maupun pihak lainnya. Seperti yang telah dilakukan oleh Dirjen Pajak yang telah berhasil. Malah kami mengatakan, dari banyak itu kami menemukan Menteri Keuangan itu sudah berhasil mengembalikan 7,0 triliun ya, untuk pajak, ya karena dihitung pajak. Jadi hitung pencucian uang 7,8 triliun untuk pajak, dan dari bea cukai masuk 1,1 triliun menjadi 8,11 triliun yang kembali dari laporan-laporan 349 ini. Sekali lagi 349 itu saya diminta menjelaskan betul-betul oleh Presiden, jelaskan kepada rakyat melalui gedung DPR bahwa TPPU itu artinya itu beda dengan korupsi. Nah, orang tidak ngerti bedanya, lalu Menteri Keuangan korupsi itu tidak ada. Ini laporan TPPU. Saya yakin Bu Sri Mulyani itu, saya tahu betul gitu. Sampai dia nangis di televisi, diwawancarai Rossi, diwawancarai Andi Noya, nangis. Saya tahu dia hatinya hancur. Dia bilang akan saya perbaiki ini anu. Ya saya tambah datanya. Kok alun tuh begitu? Kok mulanya 56 jadi 500, sesudah dihitung itu, saya minta coba kasihkan saya lagi semuanya, agregatnya. Nah itulah yang saya kirim ke Bu Sri Mulyani. Jadi tidak benar kalau Bu Sri Mulyani baru menerima tanggal sekian, enggak, nanti saya kasihkan pada saudara, ada daftarnya. Yang pertama itu tanggal 10 Juni tahun 2009 sampai 300 saudara. Yang terakhir itu 11 Januari 2003. 300 itu. Rinciannya tadi 200 Kementerian Keuangan, ya, 1 KL, yang 1 ini. Yang non ASN tadi banyak loh. 570 yang terlibat. Nah, itu pencucian uang. Nah, saudara, tentu Komite TPPU akan melakukan evaluasi terhadap LHA yang diduga TPPU dan telah dikirimkan PPATK kepada APH untuk mengoptimalkan penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Jadi kita optimalkan. Nah, saudara sekalian, saya nanti ingin minta waktu sedikit saja untuk dijelaskan oleh saya. Tolong ini ditayangkan nih, yang penyerahan surat-surat sejak tahun 2009 dilewatin aja. Ini halaman 1 sampai 24 surat. Ada nomornya semua. Ada tujuannya kepada siapa. Halaman 2 25 sampai 46. Halaman 3 47 sampai 66. Sampai 300 lah. Nanti saudara lihat sendiri. Tidak akan ditutup-tutupi. Katanya mau minta data, saya kasih data. Tapi agregat. Nah, dari data yang agregat ini, kalau saudara ingin, silakan. Itu DPR. Saya kan nyebut agregat. Angka untuk setiap surat ini sudah ada juga. Sehingga apa kesimpulan saya? Bu Sri Mulyani tidak punya akses terhadap laporan-laporan ini. Sehingga keterangan yang terakhir pun di Komisi 11 itu jauh dari fakta. Karena bukan dia nipu, dia diberi data itu, data pajak, padahal ini data bea cukai. Tadi penyelundupan emas itu. Ini tidak tahu siapa yang bohong. Tapi itu faktanya. Kalau tidak adu data, mari. Saudara mau undang kan? Adu data dengan saya. Nah ini saudara yang saya katakan agregat. Nah, saudara, saya ingin mengusulkan begini. Sulit memberantas korupsi itu. Tolong
melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih Pak. Tolong juga pembatasan belanja uang kartal didukung Pak. Karena orang korupsi itu Pak, nurunkan uang dari bank 500 miliar dibawa ke Singapura, ditukar dengan uang dolar, lalu dia bilang ini menang judi karena di Singapura judi sah. Lalu dibawa ke Indonesia sah. Padahal itu uang negara Pak. Itu pencucian uang Pak. Nah sekarang mari kita batasi, kalau belanja 100 juta Anda